Baik, ini sudah 22 orang yang gabung. Maaf. Hilman udah bergabung belum, Hilman? Sudah, Pak. Oh, sudah, baik. Terima kasih, Hilman. Biasa, Hilman ya, segala sesuatunya disiapkan lagi ya, kehadiran dan biasa screenshot-nya ya, nanti Bapak bantu. Ya, karena Bapak masih kurang sehat nampaknya nih, Hilman ya. Ini Bapak akan berusaha lah, kita paling tidak sampai jam 7.45 lah ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sejenak karena pada Rabu yang lalu Bapak sama sekali tidak muncul ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Ya, silakan yang tidak ada kendala dalam hal sinyal atau jaringan, kita on-kan sajalah. Minimal nanti secara pragmatisnya Hilman punya gambar yang representatif lah ya dalam perkuliahan kita ini. Maaf, Bapak kurang, ini juga masih kurang badannya nih. Ada biasa. Oke, bagaimana Aprilia? Sudah bisa memantau, April?
Iya Pak, bisa Pak. Oke, sehat ya. Iya Pak, sehat. Sophia, gimana Sophia? Bisa, Pak. Nah, memantau ya. Jidan, gimana Jidan? Sehat Jidan? Aurel, gimana Aurel Diendra? Iya, Pak. Nah, bisa ya? Oke, belum ada satupun. Kenapa Lutfi nih ada sinyalnya kayak terganggu lagi nih? Lutfi keluar lagi. Ya. Belum ada yang on ya, Papa mohon ada yang on cam dulu mas bagian ya. Ilman, kenapa belum bisa on man? Ini Pak, cari dulu absen yang biasa Pak. Iya. Kita ini memang hari ini kelas kita kan hanya mata kuliah PKN saja ya, nah, jadi nyantai saja di rumah ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu yang lainnya ya, ini baru 24 orang dari 32 ya. Bapak ini akan menyampaikan konsep dasar dari dua materi yang sudah kita atau Bapak share ya. Yang kemarin itu man bisa dibuka ya man ya? April kenapa keluar tuh April itu ya ini. April ada Pak? Oh, ada tapi kan barusan ada kok indikator di Bapak keluar kenapa ya? Iya Pak, tadi ganti ini sekarang pakai laptop Pak. Oh, tadi pakai ini sekarang pakai laptop. Iya. Oh, oke baik. Makasih April. Iya Pak. Terima kasih Fadil sudah on cam-nya ya sehingga Bapak lebih pas kayaknya bisa ketemu dengan Fadil ini ya. Sehat Fadil? Sehat Pak. Fadil di mana nih? Di kamar atau di ruang belajar ini? Di kamar Pak. Di kamar. So, jangan sampai tiduran ya. Ya Pak. Oke Patan, selamat bergabung Patan. Sudah 27 ya. Ya, ini Fadil ya, jadi sudah gabung. Aurel, halo Aurel, mendengar nggak Aurel? Dengar, Pak. Oke, semantau ya. Ke Hilman, terima kasih. Sudah tidak ada ini ya, sudah terselesaikan kendalanya ya Hilman. Oke, baik. Fatur, terima kasih Fatur ya. Biasa, Bapak butuh gambar-gambar karena waktu pertemuan ini buktinya ya, jadi tidak hanya sekedar foto PPT saja ya. Jadi ini Fatur pada hari ini gitu ya. Iya, nah, ini Fadil, Hilman, setiap Rabu minimal lah kita ketemu di sini. Oke, saya kira ini sudah 13 menit ya, lebih dari itu. Bapak ini maksimum sampai 17.45 teman ya, mohon maaf lagi ya, ini masih kurang fit badannya. Nah hari ini Bapak tidak akan menayangkan, tapi barangkali materinya mudah-mudahan sudah bisa dibuka. Cuman yang PPT terakhir bisa dibuka nggak yang bahan tayang, judulnya bahan tayang itu dari Bapak? Tentang berkaitan dengan sistem politik kenegaraan kita. Sistem politik kita berdasar Undang-Undang Dasar negara kita. Yang terakhir, yang Bapak kirimkan Rabu yang lalu, sudah dibuka belum? Bisa Pak. Sudah ya. Nah kalau yang PPT itu mah sudah kan dulu ya, cuma yang PPT ya. Tapi kalau yang kemarin kan PPT-nya ya PPT juga sih ya. Tapi melengkapi lah gitu. Itu resume ya sistem politik kenegaraan kita. Saya kira kalau kita sudah bisa memahami ya apa yang ada di dalam bahan tersebut, insya Allah kita bisa mempunyai wawasan berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini. Gitu. Nah, Bapak ingin menyampaikan suatu bahan diskusi kita ya. Intinya beginilah. Sekarang kan ada fenomena ya sistem politik kenegaraan kita ya. Jadi kita judulnya dalam pembahasan kita ini kan negara dan konstitusi ya dalam kurikulum kita ini dalam silabus kita itu. Nah, kemudian permasalahannya adalah sampai hari ini ada fenomena ya, yang diwacanakan oleh beberapa elit politik kita. Dalam hal ini adalah para ketua parpol di Indonesia, gitu kan ya? Ya. Kita kenal 3 orang yang menyampaikan wacana ini adalah dimulai dari Ketua Umum PKB gitu kan ya. Kemudian juga mendapat sambutan ya
intinya adalah persetujuan gitu kan, atau sama lah paling tidak konsepnya ya, walaupun hal beda bahasa dari ketua umum PAN gitu kan. Ya. Julhas itu kan ya, Zulkifli Hasan ya, PKB tadi Al Muhammad Iskandar. Kemudian juga dalam bahasa gaya politik yang lain itu adalah ketua umum Golkar kan ya, Airlangga Sutarto gitu ya. Pak Airlangga juga mengatakan bahwa intinya masyarakat menginginkan agar presiden diperpanjang masa kerjanya kan gitu ya. Kalau bahasa Pak Muhammad Iskandar itu adalah karena berbagai alasan kita baru menghadapi persoalan COVID gitu kan ya, kita pemulihan ekonomi gitu kan ya, maka perlu diperpanjang atau ditunda pemilu gitu kan ya. 1 sampai 2 tahun gitu kan ya. Nah, Julhas pun sama gitu kan. Karena masyarakat katanya ya, ada data hasil penelitian masyarakatnya puas ya dengan kinerja presiden, untuk pemulihan ekonomi kita perpanjang saja masa jabatan presiden gitu kan. Nah, ini kan menimbulkan reaksi yang cukup keras ya, terutama dari masyarakat ya, para pengamat politik, para pakar hukum ya, tata negara, politik dan tata negara. Kenapa? Berarti ya dengan wacana yang dimunculkan oleh 3 elit politik kita ini, para ketua umum partai politik di kita ini, gitu kan ya, ini berimplikasi adalah memperpanjangnya masa jabatan presiden dan atau wakil presiden kan ya. Dan kita memperpanjang jabatan presiden dan wakil presiden, maka berarti juga ya akan berdampak juga pada kepala daerah karena pemilunya serentak kan. Di sisi lain, Bapak ulangi itulah kan fenomena kan wacana politik kan ya. Di sisi lain ya, bahwa baru beberapa saat ya, para elit politik itu yang tersemin di parlemen gitu kan ya, bekerja atau melakukan kesepakatan persetujuan politik ya, dengan pemerintah dan juga pelaksana pemilu dalam ini adalah KPU sepakat pemilu itu serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Iya kan? Nah, artinya udah ada kesepakatan politik. Tapi kenapa muncul? Nah, itulah fenomena politik, wacana-wacana tadi. Sehingga menimbulkan kan kegaduhan politik. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kita? Dalam membahas politik kenegaraan, ya, karena tema kita masuk sekarang pada negara dan konstitusi, maka Bapak ingin mengajak ya, memahami suatu konsep dasar di antara 2 hal dalam kenegaraan. Di satu sisi kita berbicara fenomena atau kondisi sistem politik, tapi di sisi lain kita sebagai negara ya, yang mengaku sebagai negara hukum, negara berdemokrasi, maka harus ada rujukan penyelenggaraan negara yang disebut dengan konstitusi. Nah, bagaimana hubungan di antara kedua hal tersebut, 2 konsep tersebut? Di satu sisi adalah politik, ya, kebijakan kenegaraan. Di sisi lain adalah yang disebut dengan hukum. Di mana kalau kita berbicara hukum tertinggi dalam suatu negara disebut dengan konstitusi. Ya. Di dalam materi yang sudah Bapak kirimkan itu, ya, itu memberikan wawasan kepada kita ya, untuk melihat itu. Nah, namun tidak secara eksplisit Bapak ingin mengatakan intinya begini, bahwa antara politik dengan hukum adalah 2 hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, pertanyaannya sering dianalogikan, mana duluan? Telur dulu apa ayam dulu? Gitu. Ya, ini kalau kita berarti dalam analogi, mudah-mudahan tidak terjadi analogi yang jadi ramai seperti kemarin antara Adan dengan gabungan anjing, bukan itu ya. Nah, tapi analoginya Bapak katakan, mana dulu kalau dalam bahasa kita, telur dulu apa ayam dulu? Gitu. Nah, maka kalau kita hanya berbicara secara debat saja, itu terjadilah debat kusir, gitu kan ya? Mengaku paling besar atau paling kuat. Kata yang berpihak mengatakan telur dulu, maka telur dulu yang paling, karena ayam keluar dari telur. Sebaliknya gitu kan, kata yang hanya adu kekuatan, ayam dulu dong, karena telur keluar dari ayam. Nah, tetapi kalau kita berbicara secara kajian keilmuan, filsafat, maka kita harus memotong pakai teori atau logika. Gitu kan ya. Maka ayam tadi, kalau kita pakai logika bahasanya, kan yang ada telur ayam. Maka berarti telur kepunyaan ayam. Gitu kan ya. Nah,
Maka mau tidak mau yang menang adalah ayam dulu, gitu kan ya. Nah, karena telur ayam, artinya telur keluar dari ayam. Nah, itu kalau kita pakai logika bahasa jadinya. Nah, sekarang bagaimana logika keilmuan yang tadi antara politik kan hukum? Mana yang lebih kuat, hukum atau politik? Nah, kalau kita kaji dari segi filosofisnya, dua hal yang tadi Bapak katakan adalah setara, sejajar awam kalau kita bermain muncul, kedua-duanya punya kekuatan. Karena kalau kita berbicara politik, kalian berbicara pengaturan kekuasaan, sistem kekuasaan, kebijakan kekuasaan. Gitu. Nah, di sisi lain kalau kita berbicara konstitusi, ada sebagai sumber aturan sebagai hukum. Oke, nah kalau kita berbicara filosofis, ya mana dulu yang lahir dalam suatu ke negara kita ini, kalau kita bicara historis sosiologis, apakah ada negara dulu baru ada hukum, ataukah ada hukum dulu ya nanti keluar negara? Nah, maka kalau kita kajian secara historis sosiologis ya, dan politisnya, mau tidak mau kita akan mengakui bahwa yang pertama lahir itu adalah politik atau kekuasaan atau negara. Ambil satu contoh adalah ketika kita lahir dulu. Indonesia lahir apa karena ada aturan harus lahir di negara? Tidak ada kan di dunia ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam sosiologisnya, negara kita lahir itu karena politik. Secara politiknya apa? Kita menyatakan merdeka, gitu kan ya. Kita berjuang, gitu kan ya. Kita ingat pada sosiologisnya, gitu kan ya. Nah, maka satu hari setelah merdeka, ya, tepatnya tanggal 18 Agustus 45 itu, maka kita mendeklarasikan konstitusi. Sejalan dengan pengalaman sejarahnya, maka ketika mempersiapkan kemerdekaan, kita juga mempersiapkan undang-undang dasar konstitusinya. Nah, kembali pada pertanyaan mendasar tadi. Jadi kalau begitu mana dulu? Nah, maka secara politik kita harus mengakui bahwa hukum lahir karena politik. Kita lihat undang-undang. Undang-undang lahir dari mana? Undang-undang ada itu karena memang ada kesepakatan di antara elit-elit politik itu. Atau komponen-komponen politik itu. Kita tahu undang-undang lahir adalah karena ada kesepakatan DPR dengan Presiden untuk Indonesia. Nah, tetapi dari mana kok harus ada ketetapan di antara Presiden dan DPR? Nah, kita ngelihat nih, itu akan dalam konstitusi. Gitu kan ya. Nah, inilah yang tadi ujung-ujungnya kita berbicara telur dan ayam itu. Tetapi secara logika kita bisa melihat dua-duanya. Nah, oleh karena itu pakai pada suatu konsep dari logika teorinya. Apa? Nah, di dalam teori konstitusi ada yang mengatakan walaupun ya, langit akan runtuh, maka hukum harus tetap tegak berdiri. Itu jargon dalam ilmu hukum konstitusi. Artinya apa? Bahwa hukum itu harus tetap tegak walaupun politik runtuh. Tapi kalau kita bicara realita politik, kata politik, mau bagaimana hukumnya tegak kalau langitnya aja runtuh, negaranya runtuh, kan gitu kan ya? Nah, tapi kita bisa dari sini implikasinya apa? Nah, implikasinya maka kita bisa memahami seandainya ya, suatu hukum tidak tegak, artinya hanya tergantung kepada kondisi politik saja, ya, hanya para pemegang kebijakan saja, dalam arti elit-elit saja, maka berarti bisa terjadi hukum hanya sebagai alat kekuasaan. Hukum hanya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Bukan ya? Nah, oleh karena itulah di sini perlu pemahaman kita, kajian filosofis sesuai dari kedua hubungan antara negara dan politik itu. Nah, makanya kembali kita, bagaimana ya melihat persoalan-persoalan itu, Bapak ulangi, melihat persoalan-persoalan itu, nah dengan dua konsep dasar ini, hubungan politik negara, secara filosofis tadi sudah kita atau Bapak sampaikan, nah sekarang bagaimana sekarang dengan fenomena yang tadi. Nah, maka pertama Bapak ingin mengajak ya kepada kita semuanya, coba pahami tentang sistem politik, terutama kalau kita kaitkan ketentuan undang dasar itu ditinjau dari segi teori Montesquieu. Kita ketahui, menurut Montesquieu, dalam sistem pemerintahan politik itu, maka suatu negara demokrasi itu harus terdiri dari 3 kekuasaan, 3 kekuatan. Masih ingat kan ya? Ya, Fatur, apa aja? 3 kekuatan, 3 kekuasaan, 3 power yang disebut pemerintah dalam arti luas itu. Jadi kekuasaan pemerintah itu dalam bernegara ada 3 kekuatan kan? Kita ingat ya teori dari Montesquieu itu.
Ini yang terkenal. Eksekutif, legislatif, dan sudah SD lah, sudah apa Bapak yakin. Nah, tapi ini jangan dilupakan kalau kita berbicara tentang fenomena yang tadi dasarnya. Bagaimana hubungan di antara ketiganya? Nah, dari berbagai pandangan ya, dari tiga ini, dari Montesquieu, tapi juga ada Aristoteles, gitu kan ya, dari Rousseau yang melihat semuanya, itu ternyata ada perbedaan ketika apakah harus terpisah di antara tiga kekuatan itu, atau boleh ada hubungan, boleh ada kerjasama. Nah, ini tergantung pendekatan yang dipakai. Makanya ada seperti kan distribution of power, gitu kan ya, jadi pembagian, tapi juga ada separation of power. Jadi ketiga kekuatan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu, ya ada yang mengatakan seperti Rousseau itu, seperti Montesquieu itu harus terpisah, separatif, tidak boleh ada hubungan. Kalau eksekutif ada eksekutif, legislatif, yudikatif pun demikian. Nah, tetapi juga ada yang disebut dengan distribution of pembagian. Ya, masih tetap dimungkinkan ada hubungan kerja. Nah, ini tergantung filsafat yang dipakai oleh negara itu. Nah, sekarang bagaimana Indonesia? Nah, gitu kan pertanyaannya. Bagaimana undang dasar kita? Nah, ternyata kalau kita lihat, ya, dari awal konsep undang-undang dasar kita dirumuskan oleh para pendiri negara kita udah paling pandai, oleh BPUPK itu, gitu kan ya. Kemudian yang disahkan oleh PPKI, itu mengandung sistem apa yang disebut dengan distribution of power. Bukan pemisahan, bukan separation of power. Ya, kalau dalam Ismail Sunni, Profesor Ismail Sunni itu. Ya. Tetapi apa? Distribusi ada hubungan tetap. Contohnya apa? Ya, bahwa dalam membuat undang-undang tidak hanya milik ya dikerjakan oleh DPR saja, tapi harus ada kerjasama antara presiden dengan DPR. Kan gitu ya. Nah, artinya ada hubungan kerja kan, tetapi eksekutif ada kewenangannya menjalankannya nanti itu. Legislatif yang membuat ada, tapi di antara dua lembaganya ada kerja sama, ada hubungan. Nah, ini barangkali juga harus dipahami oleh kita, diingatkan kembali pemahamannya. Walaupun barangkali dari ini konsekuensinya adalah kita lihat dalam dinamika. Dalam dinamika dan tantangan undang-undang dasar negara kita sejak disahkannya tahun tanggal 1845 hingga hari ini, gitu kan ya. Nah, ini tidak lepas terjadi perubahan-perubahan dan ini juga tidak lepas karena kondisi politik. Contoh, ternyata kalau kita gali, sebelum diamandemen pada tahun 98 kemarin, awal reformasi kita, bahwa yang namanya kekuasaan membuat undang-undang itu bukan kekuasaan DPR kan. Padahal DPR kita akui secara teoritis adalah kekuasaan legislatif. Tapi di dalam pasal 5 undang-undang dasar kita itu ternyata presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang. Gitu. Walaupun dalam prosesnya tadi harus ada kerja sama. Tapi yang memegang kekuasaannya presiden. Nah, tetapi ketika reformasi lahir, terjadi perubahan kan? Pasal 21 itu akhirnya apa? DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, dikatakan presiden, nah, di sana dikatakan berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kalau dulu sebelum amandemen, presiden memegang kekuasaan bentuk undang-undang, gitu kan? DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. Terjadi pergeseran. Ya, nah ini apa pengaruh dari apa ini kok bisa terjadi pergeseran? Karena ada kondisi politik. Satu di antaranya adalah karena tuntutan reformasi, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 kita. Apa konten yang ingin Bapak sampaikan? Jadi suatu konstitusi bisa berubah, gitu kan, ketentuannya, gitu kan. Padahal sebelumnya kan bahwa undang-undang dasar hukum tertinggi Indonesia, tidak boleh ada perubahan. Itu kondisi politik zaman Orde Baru kan, tidak boleh itu. Ya. Nah, tetapi dengan adanya reformasi terjadi pergeseran. Bahkan kekuasaan presiden yang dulunya adalah 5 tahun, ya, sesudahnya dapat dipilih kembali, tidak ada batasan, kan dibatasi dengan reformasi. Demikian pula pergeseran kekuasaan lainnya. Ya, bahkan lembaga-lembaga negara yang dulunya ada DPA ditiadakan. Kan drastis kan, revolusioner kan. Nah, apa? Nah, mari kita pelajari. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Kembali kondisi politik. Itu kalau kita berbicara dalam sejarah dinamika undang-undang dasar kita. Demikian pula ketika undang-undang dasar 45 dulu diganti. Ya, dalam sejarahnya kita lihat dalam dinamikanya ya PPT yang sudah dipelajari. Ya, kenapa
Undang-Undang 45 kita dulu berubah menjadi Konstitusi 49. Diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian berubah lagi, gitu kan? Dan akhirnya kembali lagi kepada ini, ya, kembali Undang-Undang 45, ya, pada 5 Juli 59. Melalui apa? Dekret Presiden. Pertanyaannya, dekret Presiden ini yang paling fenomena, apakah itu konstitusional atau tidak? Sesuai dengan hukum atau tidak? Ngerti nggak pertanyaan Bapak? Ya? Jadi apakah dekret Presiden itu benar nggak secara hukum, secara konstitusi? Jawabannya tidak. Tapi kenapa bisa berlaku sampai hari ini gitu kan ya? Karena dengan dekret Presiden kan, bahwa akhirnya Undang-Undang Dasar kembali lagi berlaku di Indonesia. Jawabannya kenapa? Karena legitimasi politik, pengakuan dari masyarakat. Dan sudah tentu ada parameter lainnya. Di antaranya apa? Yang pertama tentunya ada pengakuan dari masyarakat dengan rakyat, ya. Dan yang kedua ada legitimasi kekuasaan, terutama ada pemerintah yang tidak goyah dengan kebijakan politik yang tanda petik radikal tadi. Seperti ketika dekret Presiden 5 Juli 9, Soekarno tidak ada dalam buku catatan satupun sejarah buku yang gerakan protes dari masyarakat, unjuk rasa gitu, karena dekret Presiden kan. Justru malah mendapat dukungan dari rakyat. Nah, dan dapat dukungan lainnya apa? Dari tokoh-tokoh politik termasuk ya, menurut pengamat ya, politik militer ya, Said Salim itu ya, karena Soekarno waktu itu dianggap sebagai strong presiden. Dia mendapat dukungan kuat dari militer. Sehingga kuatlah Soekarno ketika mengambil kebijakan itu. Bisa kita lihat mungkin dalam sejarah, mungkin Anda waktu itu masih tahun 98 ya. Setelah reformasi ya, terjadi ketegangan ketika Abdurrahman Wahid sebagai presiden mengeluarkan beberapa kebijakan dengan parlemen. Terjadi ketegangan. Apa yang terjadi ketegangan itu? Maka Gus Dur mengeluarkan suatu maklumat. Ya. Maklumat yang isinya adalah membekukan DPR. Ketika itu kan, tahun 2000 itu. Tapi apa yang terjadi? Justru malah Gus Durnya yang lengser. Itu pada realita politik, terlepas dari nanti akan tinjauan yang berbeda. Tetapi kenyataan politiknya realitanya adalah justru Gus Dur yang turun ketika gitu. Maka jadilah Megawati sebagai presiden. Nah, ini fenomena politik. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita berbicara antara konstitusi dan politik dan menjalankan konstitusi kenegaraan, itu akan terjadi ya adu kekuatan, tanda petik Bapak istilahkannya adu kekuatan. Ada mana yang kuat adalah juga tidak lepas dari dukungan politik atau legitimasi politik. Nah, kembali pada pertanyaan yang tadi kita lontarkan di awal permasalahannya. Pemilu sudah ditentukan. Dalam Undang-Undang Dasar dikatakan presiden megang jabatan selama 5 tahun. Gitu kan ya? Nah, apakah mungkin terjadi tadi pemunduran pemilu ya, dengan berimplikasi pada masa jabatan? Nah, dan isu ini tidak bisa dilepaskan dari isu tentang jabatan presiden 3 periode kan sebelumnya kan. Jadi ada keterkaitannya gitu. Atau paling tidak bisa dihubungkan dengan situ. Badul kan beberapa tokoh elit juga mengatakan bahwa presiden diusulkan supaya 3 periode. Di sisi lain kita ingat masa jabatan presiden berapa periode di Indonesia Undang-Undang Dasar kita adalah 2 periode kan maksimal kan. Nah, tetapi ada kan waktu itu ide-ide ya atau wacana dari beberapa tokoh 3 periode dengan berbagai alasan pasti politik. Padahal di sisi lain hukum mengatakan hanya 2 periode maksimum. Dalam bahasanya adalah dapat dipilih pada 1 periode berikutnya, gitu kan ya? Ya pada periode 1 periode berikutnya hanya 1 kali perpanjangannya jadi 2 kan bahasa umumnya. Nah, Bapak ulangi, inilah fenomena. Nah, oleh karena itulah ya, kembali kita berbicara yang tadi. Kira-kira apa? Nah, ini kita kembali pada politik. Nah, kalau ketentuan hukumnya kan tinggal dibaca di situ ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Nah, Bapak ingin yuk ya, sebagai mahasiswa ya, kalau di dalam struktur politik adalah sebagai bagian dari kekuatan pressure group. Apa pressure group itu? Kelompok penekan. Kita ingat di dalam politik itu selalu ada yang disebut suprastruktur, ada infrastruktur.
Itu dalam politiknya. Di sisi lain tadi kita berbicara supra dan infra tunduk kepada konstitusi. Konstitusi itu apa? Baca saja di situ ya. Ini intinya itu nggak membaca ketentuan sudah sejak SMA. Tapi pada kasus ini yang Bapak ingin harapkan ya kita mempunyai pemahamannya. Jadi infrastruktur itu adalah masyarakat, suprastruktur adalah pemerintah. Tadi katakan ada politik. Ya, struktur politik apa? Ada eksekutif, legislatif. Jadi itu pemerintah. Di sisi lain tadi ininya ya, adalah masyarakat pada umumnya. Siapa itu? Ada tokoh-tokoh, gitu kan ya, ada partai politik, ya. Kemudian ada juga peranan media atau pers, gitu kan ya, termasuk tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda, mahasiswa di dalamnya, gitu kan ya. Nah, ini yang sebagai pressure group, kelompok penekan. Nah, tetapi ingat, kelompok penekan kita bukan berarti sebagai lawan politik, oposisi di parlemen, bukan itu. Nah, makanya sekarang muncul kalau di kita sekarang adalah sebagai kelompok atau masyarakat sipil. Gitu. Jadi tidak terjebak, karena apa? Karena sekarang kan ada penilaian-penilaian sebagaimana kita perhatikan dan dengar dari beberapa komentar, ya, bahwa peranan partai politik pun ini sudah menjurus kepada kelompok yang disebutkan oligarki. Kita ingat kan sepertinya apa disebutkan oligarki? Ya, oligarki itu adalah sekelompok ya elit, gitu kan ya, yang sangat dominan menentukan kebijakan atau kebijakan politik hanya tergantung ditentukan oleh kelompok tertentu. Oligarki itu muncul awalnya adalah dari tokoh-tokoh yang terpercaya. Ya, itu. Tetapi terjadi penyimpangan lahirnya apa yang disebutkan oleh oligarki. Padahal awalnya ya kalau elit-elit, tokoh-tokoh itu bagus. Makanya kenapa ada istilahnya disebutkan majelis suro. Gitu kan ya. Itu adalah seperti kelompok cendekiawan, para alim. Nah, tetapi sifat hakikat dari kekuasaan, nah ini kembali pada konsep-konsep konstitusi di awal tolong dibaca di PPT-nya ya, bahwa munculnya konstitusi itu hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan, karena kekuasaan dilakukan oleh siapapun yang awalnya sebaik apapun, ada kecenderungan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton. Ini perlu dipahami oleh kita. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu berpotensi ada kecenderungan untuk disalahgunakan. Sekali lagi, bahwa namanya kekuasaan, siapapun yang menjaga sebaik apapun, tetap ada potensi untuk disalahgunakan. Absolute power, kekuasaan yang absolut, yang tidak terbatas, ya, corrupt absolutely, pasti dikorupsi, pasti disalahgunakan. Nah, maka lahirlah tadi kekuasaan itu harus dibatasi, jangan absolut, gitu, ya. Jadi karena kekuasaan absolut pasti disalahgunakan. Nah, makanya apa pembatasnya? Apa yang bisa membatasi kekuasaan itu? Yaitu konstitusi. Jadi konstitusi itu hakikatnya adalah membatasi kekuasaan atau pembatas kekuasaan. Maka kalau kita berkonstituer bahasa Perancisnya ya dalam bahasa Inggris, constitution dalam bahasa Inggris, konstitusi dalam bahasa Belanda, itu intinya arti katanya pembentuk. Jadi yang akan membentuk, yang akan menentukan bagaimana negara itu berdijalankan. Itu konstitusi. Nah, tapi Bapak tadi sudah mengatakan ketika filosofisnya ya bagaimana lahirnya antara konstitusi dengan negara itu. Itu memang selalu begitu. Nah, oleh karena itulah di dalam sistem politik perlu tadi ada dua. Apa tadi? Suprastruktur sebagai pelaksana pemerintah dalam arti luas, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, perlu diimbangi oleh yang disebut dengan infrastruktur. Siapa itu? Ada partai politik. Itu peranan ini mewakili masyarakat. Ya? Nah, kemudian ada tokoh agama, ya? Tokoh-tokoh masyarakat, para cendekiawan. Bergabung yang kita sebut dengan sekarang ada masyarakat sipil itu. Termasuk mahasiswa. Nah, kepentingannya apa? Kita kembalikan lagi. Ini tadi untuk mengimbangi. Jangan-jangan, gitu kan ya, menjaga-jaga jangan sampai mereka menyalahgunakan kekuasaan. Perlu ada kontrol. Kita lah satu di antaranya pengontrolnya itu. Bisa tangkap ya, ini dalam strukturnya. Makanya kita harus memahami untuk kepentingan siapa. Jadi ketika mengatasnamakan masyarakat yang mana? Masyarakat siapa yang diwakili?
Jelas ya? Nah ini konsepnya dulu ya. Jadi konsep-konsep dasar ketika kita berbicara tentang sistem politik negara dan hubungan dengan konstitusi. Nah oleh karena itulah, nah terakhir permasalahan yang ingin Bapak lontarkan ya. Jadi dari tadi konsep-konsep dasarnya dulu ya, kembali pada persoalan. Nah mungkinkah, bisakah ya wacana tadi yaitu mempercepat pemilu ya bisa dilaksanakan? Nah, kita tanyakan kembali pada konstitusi, aturannya. Nah, silahkan dianalisis ya oleh kita masing-masing ya. Apa ulangi, analisis oleh kita masing-masing ketentuan dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, kembali pada yang berikutnya untuk melihatnya apa tadi? Lihat dari historis sosiologis kita, ya, kajian politis kita, mungkinkah suatu undang-undang dasar bisa dilanggar dengan politik luar biasa? Kesimpulan dari pengalaman tadi apa? Secara konstitusi, undang-undang dasar bisa dilanggar, karena petik ya bahasa Bapak ya, ini bahasa bukan dilanggar. Ya, seperti tadi, presiden kan megang jabatan 5 tahun. Sudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya, berarti 2 periode. Nah sekarang ingin diperpanjang, merubah undang dasar enggak? Nah kalau pemilunya diperpanjang, berarti memang masa jabatan kan? Melanggar enggak? Nah, tetapi bisa nggak berlaku hal itu? Jadi wacana politik tadi yang diberlakukan bisa nggak? Kembali pada pengalaman sejarah politik kita, nah kita kembali pernah dulu apa? Ada 2. 1, secara konstitusional maka harus merubah undang-undang dasar terlebih dahulu. Jalannya apa? Merubah undang dasar? Amandemen. Nah pertanyaannya, MPR mau nggak mengamandemen? Karena yang berhak mengamandemen hanya MPR, bukan partai politik. Ya, tapi bahwa itu ada desakan wacana, nah itu salah satu parameternya, variabel yang akan mempengaruhi. Tetapi yang memegang kekuasaan untuk mengamandemen adalah MPR. Jadi tinggal tanya oleh kita, MPR ada nggak kira-kira kemauan untuk mengamandemen? Itu secara konstitusional. Yang kedua, tadi ada pengalaman sejarah politik kita inkonstitusional tapi berlaku. Apa itu? Dekret presiden. Iya kan? Berarti ini bisa apa? Mengeluarkan dekret. Nah, isinya tergantung sama politiknya. Nah pertanyaannya, ada nggak potensi-potensi, ada nggak dukungan presiden melakukan dekret ataupun apapun namanya? Kalau Soekarno dulu kan dikenal dengan dekret presiden, tapi kalau secara teori politiknya itu dekret. Tetapi Gus Dur dulu mengatakan maklumat pada tahun 2000 itu. Tapi akhirnya seperti tadi Bapak katakan sejarahnya. Mungkin nggak itu terjadi? Ya, itu kan sangat-sangat tergantung pada apa tadi? Dukungan politik masyarakat atau legitimasi sebagai kekuatan politik yang power nggak? Super nggak? Strong nggak kalau istilah Pak Said Salim itu? Soekarno dulu bisa itu karena strong presiden, dapat dukungan rakyat, dapat dukungan dari militer, kuat. Tapi pengalaman ketika Gus Dur malah jatuh, Gus Dur kan jadi presidennya. Gitu. Nah, yang sekarang tinggal kita lihat. Nah, ada nggak kemungkinan yang lain? Kalau tadi apa katakan Pak, di amandemen gitu kan ya? Yang kedua tadi apa? Melalui dekret presiden. Nah, atau kita punya pengalaman dulu tentang memperpanjang jabatan, merubah jabatan presiden. Yaitu ketika Habibie, menurut konstitusi, Pak Habibie naik jadi presiden sah kan? Karena menggantikan Soeharto. Wakil presiden jadi. Nah, sampai kapan Habibie memegang jabatan? Menurut konstitusi sampai habis masa jabatan berikutnya. Artinya 5 tahun kan? Padahal kita tahu Pak Harto baru dipilih pada bulan Maret 98. Ya kan? Tetapi ketika itu Pak Habibie mempercepat pemilu. Dan Pak Habibie di dalam sidang istimewa MPR ditolak pertanggungjawabannya. Maka Habibie mengundurkan diri, tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tapi konteksnya apa yang Bapak katakan tadi, ada kebijakan mempercepat pemilu. Itu mempercepat dari pengalaman sejarah kita. Tapi kalau memundurkan belum pernah pengalaman kita. Tetapi kalau kita berbicara pemilu awal-awal Orde Baru itu pernah ya, tahun 71 ya, pemilu kan, tapi pemilihan presiden tahun 73 sidang umumnya karena mempersiapkan kondisi saat itu, kondisi lagi-lagi ya intinya kembali pada kondisi politik. Jelas ya?
Oke, jadi ini Bapak ingin mengatakan bahwa antara konstitusi dan politik itu dua hal yang memang tadi seperti telur atau ayam duluan, gitu kan ya. Nah, tetapi kita sebagai mahasiswa harus punya logika untuk memutus kausalitas tadi, gitu kan ya, atau berikan semacam lingkaran setan tadi itu. Caranya apa? Kembali pada konsep filosofis di antara kedua hal itu. Jelas ya? Nah, mengenai bagaimana detailnya, silakan saja dibaca apa yang ada di dalam PPT tadi itu. Oke, saya kira itu saja tuh, udah 45 menit dari pukul 7 ya, Bapak udah kecapean. Man, gitu aja dulu Man ya untuk hari ini ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan yang akan Bapak kirimkan di PPT ya, maaf di grup ya. Jadi nih sebentar ya. Coba perhatikan Bapak mempunyai sesuatu yang untuk ditentukan. Ini akan Bapak kirimkan nih. Nah ini Man ya. Nah ini jadi mengenai sistem politik ya, kenegaraan Indonesia. Nah ini ada permasalahan, dua permasalahan yang Bapak lontarkan, Bapak sampaikan itu. Bagaimanakah sistem politik kenegaraan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 45? Ini konsep dasar yang tadi Bapak sampaikan awal. Ya itu lembaga ini tinggal dibaca saja ya. Nah, tetapi ini sekarang ada fenomena ya, wacana, bukan wacana maaf, muncul ya fenomena tentang kan di satu sisi kalau tadi Bapak katakan yang paling hangat ya, beberapa 2 hari ini adalah memperpanjang masa jabatan presiden, tapi juga ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan presiden. Menurut Undang-Undang Dasar kita, nah katanya menurut Undang-Undang Dasar kita bisa nggak, mungkin nggak presiden diberhentikan dalam masa jabatannya sedang berjalan, gitu kan ya? Nah, oleh karena itulah, nah, Bapak ajukan ada 6 pertanyaan ini. Ya, silakan di-tag ya. Kemudian, nah berikutnya tadi parameter yang kedua. Ya, di sisi lain adalah justru sekarang muncul wacananya adalah ingin memperpanjang masa jabatan. Ya, dan ini tidak lepas dari yang tadi Bapak katakan, usul-usul sebelumnya adalah mengenai jabatan presiden 3 periode. Tetapi dalam bahasa politik yang sekarang adalah tadi memperpanjang penundaan pemilu tahun 2024 ya menjadi 2 atau 3 tahun berikutnya. Ya pada dasarnya kan sama, implikasinya adalah perpanjangan kan, ini berimplikasinya perpanjangan masa jabatan presiden atau wakil presiden. Nah, oleh karena itu ya Bapak sarankan, nah ini coba kerjakan saja ini ya Bapak, tunggulah ya jawabannya nanti ya kirimkan saja biasalah ke yang ada Bapak tugas ini. Nah ini akan Bapak kirimkan nanti di grup ya. Bisa ditangkap nggak, Man? Kira-kira ya. Jadi sebetulnya apa yang barusan Bapak sampaikan gitu kan. Nah, coba resumekan lagi oleh Anda ya. Tapi baca ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang kemarin Bapak kirimkan gitu ya. Plus konsep dasarnya ada di dalam PPT ya. PPT yang sebelumnya ya, yang satu kelompok. Nah, sedangkan pengayaannya adalah pada yang Rabu yang lalu Bapak kirimkan. Saya kira itu adalah untuk diskusi kita hari ini. Man, bisa Man ya? Bapak akan kirimkan ya nanti ya. Izin bertanya Pak. Suaranya Man. Izin bertanya Pak. Bentar ya, kurang besar kayaknya di Bapaknya nih. Oh, ya. Jelas nggak? Untuk tugas tadi dikirimkan lewat email aja Pak. Lewat email aja. Ya. Nanti Bapak ada sebutkan kirim di alamat emailnya biasa. Ya. Baik, Pak. Oke. Bapak beri waktu lah. Ini Bapak yang sengaja untuk yang mahasiswa kan biasanya kalau yang gini-gini justru pada pintar-pintar gitu untuk kekritisannya, untuk menguji kekritisan. Kita ingat memposisikan diri kita sebagai mahasiswa dalam struktur sistem politik di negara itu ada sebagai infrastruktur politik ya. Ingat, mahasiswa ada sebagai berada pada posisi infrastruktur ya. Jadi kita bukan berada pada suatu sistem parlemen, awas bukannya itu masih infrastruktur kan. Tapi kita infra gitu. Nah, infra itu sebagai kelompok tokoh yang berhak memberikan kritik gitu kan ya. Memberikan ya kekritisan ya terhadap jadi apa dalam posisi banyak adalah pressure group, kelompok penekan. Ya, itu memang diakui dalam dunia ilmu politik ya dimanapun. Ya, tetapi tetap berpegang kepada asas intelektualitas, gitu kan ya, objektivitas keilmuannya. Kita bukan menjadi politisinya. Ingat ya, ingat itu ya. Jadi melihat sesuatunya kita bukan sebagai politisinya, tapi ada sebagai pressure group dalam infrastruktur. Saya kira itu saja, Man. Ditunggu oleh Bapak khususnya nanti tentang 2 hal. Ya, apa itu?
screenshot yang Bapak butuh itu. Yang kemarin Bapak tidak menggunakan karena memang Bapaknya udah pusing sekali gitu kan ya, tapi yang ini mudah-mudahan Hilman sudah punya data. Untuk itu. Dan juga kehadiran tolong diisi ya, kehadirannya sebelum Bapak nanti di-ship oleh Bapak. Tetap diisi dulu. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini, Man. Tuh, maaf berat lagi, Man. Nggak terasa langsung berat lagi. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya. Mohon maaf Bapak tidak bisa tuntas ya, belum tuntas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.